Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Anugrah, NIM 12024132. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang flowchart hukum Ohm. Langsung saja masuk ke dalam flowchartnya. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan flowchart dari program tentang hukum Ohm. Ya, di sini flowchart selalu diawali dengan diagram start atau mulai. Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendeklarasi suatu variabel. Yaitu di sini saya mendeklarasi variabel n dan j dengan tipe data integer. Yang di sini untuk menentukan banyaknya perhitungan serta j untuk perulangannya. Seperti itu. Kemudian setelah input n atau n sudah diketahui, kita deklarasi variabel dalam bentuk array dengan panjang array n. Yaitu di sini ada variabel v, i, dan r. Kemudian kita deklarasi lagi variabel bertipe data integer dalam bentuk array, yaitu pilih dengan panjang array n. Variabel ini digunakan untuk menentukan apa yang ingin dicari oleh user. Kemudian di sini ada output, yaitu mencari tegangan, mencari kuat arus, atau mencari hambatan. Lanjut ke perulangan for di sini. Saya menggunakan variabel j dengan indeks awal yaitu 0 atau nilai awal 0 dan nilai akhir n-1 atau kurang dari n sesuai dengan indeks pada array. Kemudian di sini ada output pilih apa yang ingin dihitung. Lalu pengguna disuruh memilih antara menginputkan 1, 2, atau 3. Lalu kita cek variabel pilih tersebut. Jika variabel pilih pada indeks ke j bernilai 1, maka akan menghitung v, yaitu di sini menginputkan nilai i dan r pada indeks ke j. Kemudian jika variabel pilih pada indeks ke j sama dengan 2, maka akan menginputkan v dan r pada indeks ke j, yaitu untuk mencari kuat arus atau i. Kemudian pada pilih indeks ke j bernilai 3, akan lanjut menginput v dan i pada indeks ke j, yaitu untuk menghitung hambatan. Kemudian jika pilih pada indeks ke j tidak bernilai 1, 2, atau 3, akan ke blok else, yaitu mengoutput pilihan tidak sesuai atau program error. Kemudian setelah perulangan pertama selesai, yaitu indeks-indeks array sudah terisi, akan lanjut ke perulangan kedua, yaitu untuk memproses nilai-nilai array tersebut. Langsung di sini kita cek pada variabel pilih dengan indeks ke j. Jika bernilai 1, maka akan mengoutput tegangan dengan rumus V sama dengan I dikali R. Kemudian jika pilih pada indeks ke j bernilai 2, maka akan mengeluarkan output kuat arus dengan rumus I sama dengan V dibagi R. Setelah itu, jika variabel pilih pada indeks ke j tidak bernilai 2, melainkan bernilai 3, akan mengoutput besar hambatan dengan rumus R sama dengan V dibagi I. Kemudian jika tidak bernilai 1, 2, atau 3, akan mengoutput error atau else di sini. Percobaan error atau pilihan tidak sesuai. Berikut jika program dijalankan. Misalnya kita banyaknya perhitungan hanya satu kali. Kita mencari kuat arus, yaitu di sini disuruh menginputkan V. Misalnya V-nya 4 dan R-nya 2. Maka kuat arus dengan V4 dan R sama dengan 2 adalah 2. Seperti itu. Kemudian lanjut ke programnya di sini. Pada programnya, yang pertama kali harus kita lakukan yaitu menuliskan input IOStream. Di sini sebagai header dari program. Berikutnya sama, yaitu deklarasi variabel n di sini untuk menentukan banyaknya perhitungan. Kemudian di sini ada output mengenai programnya untuk memudahkan pengguna membaca program tersebut. Setelah n di-input, kita deklarasi variabel dalam bentuk array yaitu v, i, dan r dengan panjang array yaitu n, bertipe data float di sini. Kemudian ada variabel lagi yaitu variabel pilih dalam bentuk array dengan panjang array n dan bertipe data integer. Kemudian masuk ke perulangan, yaitu dimulai dari 0 dan diakhiri dengan n. Nah, di sini saya menggunakan i sebagai variabelnya. Kemudian kita input variabel pilih di sini. Pengguna disuruh menginput 1, 2, atau 3. Pada percabangan di programnya saya menggunakan switch case. Di sini
yang dicek adalah variabel pilih pada indeks ke i. Kemudian pada case yaitu bernilai 1, maka akan menginput i dan r, yaitu untuk menghitung v atau tegangan. Kemudian jika variabel pilih pada indeks variabel pilih pada indeks ke i bernilai 2, maka akan menginput v dan r pada indeks ke i. Kemudian jika variabel pilih pada indeks ke i bernilai 3, akan menginput v dan i pada indeks ke i. Kemudian jika tidak ada yang sesuai, maka akan menjalankan blok default, yaitu error. Masukkan pilihan 1, 2, atau 3. Di sini akan keluar output seperti ini. Kemudian jika perulangan sudah selesai atau sudah mencapai batasnya, yaitu kurang dari n, akan menuju ke perulangan yang kedua. Itu sama untuk memproses nilai-nilainya. Di sini ada case yang pertama, yaitu V, yaitu akan mengoutput tegangan dengan rumus V sama dengan I dikali R. Kemudian pada case yang kedua, di sini akan mengoutput kuat arus, yaitu dengan rumus I sama dengan V dibagi R. Pada case yang ketiga, akan mengoutput besar hambatan dengan R sama dengan V dibagi I. Selain itu, jika tidak ada yang sesuai, maka akan mengeluarkan blok default, yaitu percobaan error atau pilihan tidak sesuai. Berikut jika program dijalankan. Misalnya kita memilih 2 kali percobaan di sini. Ya, di sini akan mengeluarkan output seperti ini untuk memudahkan pengguna. Lalu kita mencari tegangan. Kita menginputkan I yaitu 4 dan R yaitu 5. Kemudian pada perhitungan kedua kita memasukkan 4 misalnya atau tidak sesuai. Maka di sini akan keluar error, masukkan pilihan 1, 2, atau 3. Kemudian langsung disertai dengan output dari programnya, yaitu yang pertama tegangan dengan I sama dengan 4 dan R sama dengan 5 sesuai yang sudah kita masukkan adalah 20 volt. Lalu percobaan kedua karena tidak sesuai akan mengeluarkan output percobaan error atau pilihan tidak sesuai. Ya, sekian. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang flowchart statistika. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam flowchartnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program yaitu statistika, di mana kita akan menghitung mean dan mencari modus dari suatu data. Di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita mendeklarasi variabel yang kita butuhkan, yaitu di sini ada I, N, dan J. N di sini digunakan untuk menentukan banyaknya data, I di sini untuk perulangan, dan J untuk perulangan juga nantinya. Kemudian kita masukkan banyak data, lalu kita input N. Setelah nilai N diketahui, kita deklarasi variabel yaitu variabel data dalam bentuk array dengan panjang array yaitu N. Kemudian di sini ada variabel yang kita butuhkan untuk menghitung mean dan mencari modus, yaitu di sini ada sum, zoom, modus, dan mean. Di sini kita buat dengan tipe data real. Lalu di sini saya mengassign atau memproses nilai sum menjadi 0 dan modus menjadi 0 sebagai nilai awalnya. Kemudian di sini kita meminta pengguna untuk memasukkan data. Nah, di sini kita akan memasukkan data lalu menghitung meannya. Bagaimana caranya? Yaitu di sini kita menggunakan perulangan for, dimulai dari 0 dan diakhiri oleh n-1 atau kurang dari n, sesuai dengan indeks array. Lalu pengguna diminta untuk menginputkan nilai data pada indeks ke i. Lalu setelah pengguna menginputkan nilai data, maka akan langsung diassign kepada sum, yaitu sum sama dengan sum itu sendiri ditambah data pada indeks ke i. Misalnya nilai awal sum adalah 0, maka 0 ditambah data pada indeks ke i, seperti itu. Kemudian jika pengisian data sudah selesai, maka akan didapatkan hasil penjumlahan dari seluruh nilai data. Maka mean langsung di-assign, yaitu mean sama dengan sum atau jumlah seluruh dibagi n, dibagi banyak data. Seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai modus, kita menggunakan perulangan lagi. Di sini terdapat 2 perulangan, yaitu perulangan I dan perulangan J. Perulangan I dan perulangan J
sama, dimulai dari 0 dan diakhiri oleh n-1 atau kurang dari n. Kemudian pada perulangan i, pertama-tama saya mengassign variabel zoom sebagai dengan jumlah 0. Seperti itu. Nah, kemudian pada perulangan j di sini saya akan melakukan percabangan, yaitu mengecek apakah nilai pada data ke i itu sama dengan nilai pada data ke j, yaitu di sini kan data ke i misalnya 0, data ke j 0, dicek sama apa tidak. Jika bernilai sama, maka zoom akan bertambah 1. Terus dicek lagi data pada indeks ke i, yaitu data pada indeks ke 0, apakah sama dengan data pada indeks ke 1. Jika bernilai sama, akan menambahkan zoom lagi. Jika tidak, akan tidak melakukan apa-apa. Kemudian pada perulangan i di sini, setelah perulangan j selesai, akan dicek apakah nilai zoom itu lebih dari nilai modus. Nilai awalnya itu 0. Jika nilai zoom lebih dari modus, maka modus akan diassign dengan nilai pada data ke i, yaitu nilai data itu sendiri. Seperti itu. Kemudian program akan dicek berulang-ulang, yaitu di sini mengecek data ke 0 sama dengan data ke 1 apakah sama dengan data ke 0, seperti itu, sampai data ke n-1. Seperti itu. Nah, lalu di sini akan melakukan output nilai rata-ratanya disertai dengan mean. Kemudian mengoutput modusnya disertai dengan modus. Jika kita run di sini, misalnya kita masukkan banyak data, yaitu misalnya 6. Terus kita masukkan data 1, 2, 1, 3, 1, 4, seperti itu. Nah, nilai rata-ratanya adalah 2 dan modusnya adalah 1. Kenapa nilai rata-ratanya 2? Yaitu di sini karena jumlahnya bernilai 3 ditambah 5 yaitu 8 ditambah 4 yaitu 12. 12 dibagi 6 yaitu n adalah 2. Sedangkan modusnya ada 1. Seperti yang dilihat di sini adalah 1 merupakan nilai yang paling banyak kita temui, yaitu di sini berjumlah 3 buah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke programnya di sini. Nah, seperti biasa pada program C++ yang pertama kali harus kita lakukan yaitu menuliskan include IOStream atau sebagai header program. Kemudian kita deklarasi di sini variabel n dalam bentuk integer untuk menentukan banyak data. Kemudian di sini ada output, yaitu program statistika sebagai awalan dan mempermudah pengguna untuk membaca programnya. Kemudian di sini diminta untuk masukkan banyak data, input n. Jika n sudah diketahui, kita deklarasi lagi variabel. Di sini ada variabel data dengan tipe data float, yaitu dalam bentuk array dengan panjang array n di sini. Kemudian di sini ada variabel sum dengan nilai awal 0, variabel zoom, dan variabel modus dengan nilai awal 0. Kemudian ada variabel mean di sini untuk menyimpan nilai rata-rata. Setelah itu di sini kita akan memasukkan nilai dari data-data tersebut dan akan langsung mencari nilai meannya. Di sini kita menggunakan perulangan for, yaitu dengan menggunakan variabel i sebagai perulangannya dengan nilai awal 0 dan nilai akhir n-1 atau kurang dari n. Kemudian pengguna disuruh memasukkan nilai dari data pada indeks ke i. Setelah data pada indeks ke i diinputkan, di sini program akan langsung mengassign atau memproses variabel sum, yaitu sama dengan sum ditambah inputan user, yaitu pada data indeks ke i. Maka misalnya di sini nilai awal 0, maka sum akan diproses sama dengan 0 ditambah inputan user, seperti itu. Kemudian jika inputan data sudah selesai, maka nilai sum akan sudah mencapai jumlah dari seluruh data-datanya. Maka dari itu mean akan hanya tinggal sum dibagi n atau dibagi banyak data, seperti itu. Kemudian untuk menghitung modus di sini kita menggunakan dua for, yaitu integer i dan for integer j. Kondisinya sama, yaitu di sini sama-sama berawal dari 0 dan diakhiri oleh n-1 atau kurang dari n. Nah, di awal dari perulangan i di sini saya memproses nilai zoom sama dengan 0. Di sini untuk mereset nantinya karena di sini ada zoom plus. Saya ingin mengulang zoom dari 0 kembali pada saat mengecek di percabangan
yang ada pada perulangan for di sini. Nah, pada perulangan for ke J di sini dicek apakah nilai data indeks ke I sama dengan data pada indeks ke J, yaitu di sini misalnya data pada indeks ke 0 apakah sama dengan data pada indeks ke 0. Jika iya, nilai jum akan bertambah 1. Kemudian dicek lagi data pada indeks ke 0 apakah sama dengan data pada indeks ke 1, yaitu pada J di sini. Jika iya, maka akan mengesan lagi jum plus plus seperti itu. Nah, kemudian jika variabel I di indeks ke 0 sudah selesai, maka akan dicek, yaitu jum lebih dari modus. Jika jum melebihi modus, maka nilai modus akan diassign sebagai nilai dari data pada indeks ke I. Seperti itu. Kemudian di sini akan mengeluarkan nilai rata-ratanya serta nilai modusnya. Begini jika kita run programnya. Ya, akan muncul awalan seperti ini sebagai mempermudah pengguna menggunakan programnya. Misalnya kita menggunakan banyak data di sini 10. Terus datanya itu 2, 3, 4, 5, 5, 5, 1, 1, 2. Lalu 3. Nah, di sini oke, baik, di sini rata-ratanya adalah 3,1. Itu karena jumlah ini semua dibagi oleh modus. Dibagi oleh n. Nah, sedangkan modusnya itu adalah 5, yaitu nilai yang paling banyak ditemui. Seperti itu. Terima kasih.